Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan dari tim BRN yang alamat di Purworejo RT 1 RW 6 Kecamatan Brunung Kabupaten Purworejo. Saya sebetulnya main merpati itu udah cukup lama, dari sekitar tahun 2010-an. Cuma saya udah sempat lama berhenti, dan saya mulai tertarik main merpati lagi itu tahun 2017. Tepatnya Oktober 2017, saya beli ke kandang Baron Tegal. Itu yang sekarang jadinya Burma itu player saya itu. Pada awalnya saya beli Oktober 2017, terus saya latih langsung dengan saya sendiri. Proses yang cukup lama, cukup panjang, yang alhamdulillah pada akhirnya baru-baru ini baru mulai kelihatan prestasinya gitu. Kalau masalah tim, sebetulnya saya nggak punya tim pada awalnya karena saya pengen main burung. Akhirnya kita masuk main di kolong. Kan teman-teman pada punya tim, saya nggak punya tim. Nah, pada akhirnya karena saya dari Bruno, itu sama teman-teman kalau pas lomba itu event biar istilahnya saya dengan teman-teman nggak ketemu di awal, ya kita sepakat dengan teman-teman kita kasih nama tim BRN. BRN itu sebetulnya itu singkatan dari Bruno karena kita dari Kecamatan Bruno gitu. Kalau saya main burung dari dulu sampai sekarang memang sendirian, nggak pernah istilahnya ada teman kru yang khusus dari teman-teman yang lain atau dari tim mana. Saya benar-benar sendiri. Jadi saya beli burung ya sendiri, latih sendiri, sampai lomba pun saya tetap berangkat sendiri. Paling saya bawa teman satu lah buat ya nanti buat ngelop-ngelop, buat ngelepas batu-batu saya itu. Sampai perawatan tiap hari juga saya ngasih makan sendiri ke burung di kandang ruatan harian dari pagi sampai sore juga saya tangani sendiri. Cuma ada yang bantu satu orang lah buat pagi sampai sorenya itu ada satu orang. Kalau istilah sekarang mungkin itu, kalau tim-tim sekarang mungkin tepatnya itu single factor apa ya kalau orang-orang yang sekarang lah. Kalau saya karena memang saya nggak punya tim, ya tahunya kita mainnya sendiri, apapun kita sendiri siap gitu. Ya kemanapun kita sendiri, sering ke Wonosobo, ke Temanggung atau yang lain lah, saya tetap berangkat sendiri, ditemenin satu orang. Ya sendirian pun beranilah, namanya lomba kan rezeki sudah ada yang ngatur itu, jadi nggak harus gabung-gabungan juga siap, nggak apa-apa. Kalau pekerjaan sehari-hari saya sih ya adalah kesibukan itu, seperti di rumah saya sewa sound system juga ada, terus seperti penjualan pecah belah, seperti alat rumah tangga lah, yaitu ada alat panggang, ada wajan, ada panci dan lain-lain. Itu dibantu teman-teman saya yang di lapangan, yang keliling-keliling lah, itu ada salah saya beberapa orang itu ada. Terus toko material juga saya ada, itu anak saya yang mengelola. Terus untuk tambahan kesibukan saya selain merpati, saya juga ternakan kecil-kecilan, itu ada burung lobet juga ada untuk sehari-hari saya. Jadi untuk kesibukan saya sendiri yang saya tangani ya ini merpati sama merawat burung-burung lobet itu. Kalau untuk masalah penampilan saya pas di event-event lomba itu kelihatan, katanya saya kok hanya sederhana seperti itu, nggak pakai kostum yang seperti yang lain, yang mewah, yang bagus. Nah itulah, memang saya orangnya adanya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, karena saya itu pemain merpati pemula, jadi menurut saya kalau tiba-tiba saya pakai kostum yang mewah, yang bagus, takut saya nanti pas begitu saya ikut event, pas lomba, nanti burung saya
nggak bisa sebagus kostum saya. Jadi saya nanti karena saya udah main burung udah tua lah ya, nggak seperti yang muda-muda. Jadi pastinya kalau nanti saya terlalu bagus penampilannya, kostumnya, burungnya nggak sesuai kan, saya jadinya malu nanti sama teman-teman yang muda gitu. Cuma itu saja, makanya saya selalu pakai baju seadanya lah. Yang penting udah biasa ngelatih warna putih, asal putih kita pakai sendal jepit pun berangkat jadi nggak masalah. Seperti itu. Dan menurut saya penampilan itu untuk yang mewah-mewah, untuk yang bagus itu menurut saya tidak harus, karena yang penting kita itu yakin lah, kita usaha keras gimana caranya burung kita itu bisa biar jadi burung yang bagus, biar burungnya mewah. Jadi nggak harus penampilannya saja, yang penting kita utamakan menurut saya bagaimana burung kita itu bisa juara gitu aja, bisa seperti yang lain lah gitu, seperti yang muda-muda yang lain gitu. Untuk saat ini player yang saya miliki ada dua. Memang ada dua, adanya cuma punyanya dua yang baru jadi player saya, karena saya ngelatihnya dari nol itu. Yang satu termasuk player kesukaan saya itu Burma salah satunya. Satunya lagi Krista. Krista itu sebetulnya player yang ya dikatakan CC-nya lemah sekali, cuma ya namanya adanya itu ya tetap selalu saya bawa. Ini adalah salah satunya player andalan saya. Ini Burma. Ini saya dapat dari nol, dari Pieklar 4 dulu saya beli tahun 2000 Oktober 2017. Saya beli dari kandang Baron. Habis itu itu saya latih dari nol, saya latih di tangan saya sendiri sampai ini masuk ke event pun tetap di tangan saya. Alhamdulillah sudah mulai ada prestasi. Ini yang ada prestasi baru 3 kali. Yang satu di event NMAX di Kaliduren Wonosobo, pralomba dalangan kemarin, mobil Verosa, lomba utama New Ayla, alhamdulillah masuk babak akhir. Kalau pelatihan sebetulnya ini Burma ini dilatih dari awal itu sebetulnya enak. Burungnya itu full stabil, cerdas, anti ngesot lah intinya ya. CC-nya juga cukup stabil, lumayan lah. Enggak kenceng-kenceng banget juga enggak, menurut saya sudah lumayan cukup lah gitu ya. Terus masalah ngelatih memang saya dari nol itu, kenapa kok saya lama itu? Lama itu karena saya pemain awal, pemain pemula. Dengan saya beli materi yang cukup lumayan lah menurut saya waktu itu, mahal menurut saya. Jadi karena harganya cukup mahal itu, makanya saya ngelatihnya jadi waktunya cukup panjang, harus lama, harus pelan-pelan, harus hati-hati, nggak buru-buru. Burung harus jadi, harus cepet-cepet lomba, itu masalahnya cuma itu. Sebetulnya kalau burungnya dilatihnya juga cepet, enak gitu. Karakter burungnya itu full stabil, mudah kolong, ya CC-nya ya seperti itulah, udah istilahnya udah lumayan gitu. Yang paling saya suka dari Burma itu burungnya, menurut saya itu burungnya kecuali enak, stabil, burungnya juga kinerjanya itu dengan lawan kelihatannya juga ya menurut saya nggak begitu kenceng-kenceng banget, biasalah pada umumnya. Cuma kalau dengan lawan yang cukup kenceng, Burma juga istilahnya bisa menyelesaikan dengan baik, pada akhirnya masih bisa menang. Dengan burung pelan pun kelihatannya biasa-biasa saja, nggak menang mutlak banget jauh kan, nggak, biasa-biasa saja lah. Pada intinya burung ini nggak kelihatan kenceng, tapi menurut saya bisa menyelesaikan lawan gitu. Ya kelihatannya cukup sederhana, tapi bagi saya cukup mewah gitu. Ini Burma selama ini sambil buat main, buat lomba, buat event, istilahnya
di saya sambil saya ambil anak-anaknya juga saya ternak gitu. Ya anak-anak yang pun sudah ya lumayan banyak yang terjual lah, dibeli sama teman-teman, ada yang minta, ada yang suka, dan alhamdulillah di tempat teman-teman juga sudah ada yang prestasi, bahkan sampai cucunya pun sudah mulai ada yang prestasi walaupun masih di event-event kecil gitu. Kalau untuk rabaan Burma itu menurut saya itu badannya juga sangat ideal, bagus, pegangannya kenyal, larnya juga bagus, terus sumpitnya juga menurut saya ini lancip maku lah ya, lancip maku, jadi menunjukkan burung ini kenceng gitu, menurut saya kenceng, bagus. Terus ini kepalanya juga cenderung agak berbentuk lancip, jadi burung itu menurut saya itu cerdas gitu, nggak mudah hilang, cerdas. Terus matanya juga jernih, tajam, jadi penglihatannya juga bagus gitu. Bulu paruhnya juga ya ini putih bersih, terus ya bagus lah. Bulunya seratnya kasar, pegangannya halus, ekornya juga lentur, bagus. Ini kata pemain-pemain yang senior, kalau bulu halus seperti ini los atasnya cukup mewah gitu, ciri-cirinya gitu. Ini yang burung kedua, ini player saya yang kedua, ini namanya Krista, saya kasih nama Krista, warnanya jalen. Burung ini saya dapat dari Tegal juga, dari teman saya, dari Muhammad Sani Tata itulah, dari Mas Tata Tegal. Ini terahnya katanya dari cicit dolar sama silangan bulan apa saya lupa tepatnya itu. Ini burung saya dapat juga dari Biak, dari Mas Tata langsung, bahkan dikirim ke sini langsung. Mas Tata nginep di sini waktu itu. Terus dari nol saya latih juga sampai burung ini mampu buat main, sampai ngolong, sampai buat event itu langsung saya tangan sendiri juga yang melatih, sampai pernah podium juga beberapa kali, walaupun ini baru masuk di event-event kecil. Karena Krista ini menurut saya burungnya memang agak kecil, terus cc-nya juga menurut saya memang kurang. Cuma yang saya suka ini biar kelihatannya sepele tapi ada kemampuan yang lain. Jadi burungnya cerdas, full stabil juga, ngolongan. Cuma kekurangannya cc-nya aja. Kalau untuk Krista ini sendiri juga punya ciri-ciri, badannya agak kecil, tulangannya juga cukup bagus, cukup kencang. Ini seperti sumpitnya juga cenderung lancip, kencang juga, larnya juga ya lumayan bagus lah ini. Kalau bulunya seratnya kasar, kepalanya juga kepala burung cerdas, ini lancip juga, paruhnya juga bagus, mata juga tajam, jernih, kelihatannya bagus. Ekornya ini agak kurang lentur ini menurut saya, sedang aja, nggak kasar lah ini. Karakter burung stabil, ya stabil lah intinya ini. Sudahnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada MAI 06 yang sudah mau hadir di kandang saya. Mudah-mudahan ke depan MAI 06 semakin maju dan semakin sukses, jaya selalu.